kick off baru saja dilakukan. Persiba Balikpapan 0 dan Persiwa Wamena 0. Alberto Mambrasa dengan inisiatif. Crossing masih bisa dihalau oleh Miodadic. Robertinho Puliara. Dorong bola dengan cukup cermat kepada Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan. Kepada Julio Lopez. Di dalam kotak penalti, Julio Lopez mengecoh satu pemain. Masih dengan penguasaan bola yang memang dikenal begitu prima Julio Lopez. Dibayangi dengan begitu ketat oleh Christian Kono. Masih dengan aksinya untuk mempertahankan penguasaan bola sampai akhirnya sebuah pelanggaran dalam pengamatan wasit dilakukan oleh Christian Kono kepada Julio Lopez. Bersiap Julio Lopez. Crossing ia lepaskan. Miodadic berusaha untuk menjangkau bola. Luar jangkauannya tadi. Rebutan antara Isak Konon dan juga Dwi Joko tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Hendro Siswanto. Pemain muda yang menempati gelandang tengah Hendro Siswanto di mana musim lalu bermain bersama PSIS Semarang, masih berusia 19 tahun. Kubu Persiba Balikpapan musim ini jauh dilepaskan sebuah tendangan oleh Yesaya Desdam dan kembali Miodadic menjadi orang pertama menghalau berbagai tekanan dan bola-bola yang masuk ke jantung pertahanan dari Persiba Balikpapan. Pelanggaran dilakukan oleh Yesaya Desnam kepada Muhammad Albisho. Ferry Aryawan menghadapi bola. Cepat diambil oleh Dwi Joko namun membentur kaki Isak Konon dan harus diulang lagi. Di mana Isak Konon tidak berdiri di jarak 10 yard sebagaimana yang diharuskan sebagai jarak terdekat dari bola terhadap pemain bertahan. Dwi Joko lepaskan sebuah crossing menjangkau di kotak penalti dan kesigapan dari Timotius Mote dalam menjangkau bola udara walaupun tampaknya mengenai benturan tadi. Iya, dan memang terlihat sedikit ada benturan dengan Albisho yang atau kita lihat tadi ya benar Albisho yang memang bersamaan melompat namun tidak begitu berarti menurut saya. Kembali kita saksikan didahului oleh crossing dari Dwi Joko. Langsung menuju jantung pertahanan dari Persiba Balikpapan dan memang terjadi benturan antara Albisho dan juga Timotius Mote. Terjatuh Timotius. Walaupun terlihat jelas tampak memang bukan sebuah kesengajaan dari Albisho. Direktur Teknik Daniel Rukito dan segenap jajaran main bench dari Persiba Balikpapan. Kembali Miodadic mendahului lawan bola Anam Syahrul dan sebuah tackling dari Isak Konon tadi. Sebuah tarikan tadi dilakukan oleh Dwi Joko kepada Peter Umaropen. Mencetak 9 gol dari 22 partai yang dilakukan oleh Peter Umaropen dan uniknya 12 sebagai pemain inti dan 10 sebagai pemain pengganti. Eric Wicks langsung lepaskan. Maksudnya sebuah crossing pada rekan-rekannya walaupun akhirnya lebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Iya, sayang sekali sebenarnya peluang demi peluang dari bola-bola mati set piece yang harusnya dilakukan dengan baik oleh
pemain-pemain dari Persiwa harusnya dilakukan dengan baik, karena kita lihat begitu sedikitnya peluang bagi mereka untuk masuk lebih jauh lagi ke daerah pertahanan dari Persiba. Tidak dimanfaatkan sebaik-baik mungkin oleh Eric Wicks tadi, yang tidak jelas maksud dari sapakannya, apakah langsung atau memberikan umpan. Ang Suparman dan handball Aulia Triartanto juga bermain bagi PSIS Semarang di musim lalu. Muhammad Dan lepaskan langsung bola ke depan, berada dalam posisi offside. Muhammad Albisho. Sejauh ini memiliki visi permainan yang cukup baik dari Muhammad Albisho, dengan satu peluang yang begitu emas, walaupun tampaknya Dwi Fortuna masih belum menghinggapi untuk bisa menyelesaikan umpan tersebut menjadi gol saat membentur tiang gawang. Harus berhati-hati Joko Kuspito yang sudah menerima kartu kuning tentunya. Pelanggaran yang dilakukan terhadap Ferry Aryawan. Ya, memang tadi 50-50 kita lihat, walaupun memang Joko mengenai bola, namun indikasi pelanggaran terlihat bahwa ya dia melakukan tackle dengan dua kaki. Mungkin inilah pelanggaran yang diberikan kepada Persiba, peluang terbuka untuk mencetak gol. Siap Miodadic, main asal Kroasia, dengan sebuah crossing ke dalam kotak penalti. Ada Muhammad Albisho dan kembali kesigapan dari Timotius Mote untuk menyergap bola terlebih dahulu. Dan kini sebuah pemandangan yang cukup unik kita saksikan dari Timotius Mote yang berguling-guling seakan menderita kesakitan yang cukup parah. Iya, memang tadi sedikit terlambat Albisho untuk mengeksekusi bola. Dia menunggu hingga bola memantul baru ingin melakukan tendangan. Saya melihat kesempatan terbuka sangat lebar bagi Albisho untuk mencetak gol pertamanya. Dan memang tidak jelas juga apakah memang pelanggaran ini akan diberikan kartu kuning. Kelihatannya Viator Ambarita ya, dia menunjuk bola di udara memang 50-50. Tidak dengan sengaja melakukan tendangan. Apakah memang ini ada indikasi dari bagaimana gerakan dari Mote setelah jatuh, seperti memang mendapat kesakitan yang cukup luar biasa sehingga akhirnya memancing Viator memberikan kartu kuning. Ya, kita bagaimana tayang ulangnya, Arya. Kartu kuning ini merupakan kartu kuning kedua bagi Muhammad Albisho. Tentunya ini sebuah indikasi bahwa ia akan absen, dan kembali kita saksikan usaha dari Albisho untuk melakukan eksekusi dengan tendangan sedikit salto tadi. Sedikit terlambat. Ya. Terlambat dan memang mengenai kaki dari Timotius Mote yang kontan berguling-guling di lapangan. Alberto Mambrasar, Victor Rumaropen dengan sebuah back heel yang cukup baik tadi, sudah menjangkau rekannya. Kerjasama yang kurang begitu efektif tadi. Kembali usaha dari Persiwa Wamena, Emmanuel Patwa dengan tembakan langsung yang masih mengudara. Iya, memang dengan masuknya, kita lihat bagaimana masuknya Alberto Mambrasar sangat berpengaruh baik. Apalagi dengan bola-bola udara, kita lihat dia mampu melakukan back pass, melakukan kontrol bola dan memberikan umpan kepada Emmanuel Patwa tadi. Namun sayang eksekusi bola tadi tidak bisa mengarah ke gawang. Duel antara Robertinho Puliara dan Eric Wicks Lewis di lapangan tengah. Kesalahan dilakukan akhirnya oleh Emmanuel ataupun Isak Konon tadi. Di Joko, Anam Syahrul, cukup cerdik Alberto Mambrasar untuk mencuri bola. Kembali dikuasai oleh Isak Konon. Isak Konon berusaha melewati Hendro Siswanto dan crossing dilepaskan oleh Isak Konon. Muhammad Dan menghalau tadi. Kini Anam Syahrul dan kembali hampir saja
Dapat dicuri oleh Alberto Mambrasar. Ya, kembali kita lihat bagaimana fighting spirit dari Mambrasar tadi memberikan peluang kepada Isak Konon, memberikan crossing ke depan, namun sayang sekali memang tidak ada teman di sektor daerah kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana justru malah kelihatannya lebih enjoy tim dari Persiwa keluar dari tekanan demi tekanan pemain Persiba yang memang belum begitu berubah penampilan dari babak pertama tadi. Albisio, Hendro Siswanto, Wijoko bersiap melepaskan sebuah crossing, sebuah chip bola, cukup cerdik, kembali menjangkau Albisio. Masih Albisio. Pendek, Wijoko kembali dengan kesempatan sebuah crossing dan masih begitu jauh dan menjangkau Timotius Mote. Memang cukup menarik kita lihat bagaimana gerakan dari Mote begitu atraktif. Walaupun sebenarnya bola dengan gampang bisa ditangkap, namun dia melakukan jumping-jumping yang memang sedikit membuat suatu lelucon tentunya. Dan kini tampaknya justru menghasilkan sebuah sepak pojok. Apakah ini merupakan sebuah akibat dari usaha tangkapan Timotius Mote tadi? Masih bisa dihalau sejauh ini oleh lini belakang dari Persiwa Wamena yang tampil cukup kokoh. Yesaya Desnam membuang bola tadi. Dan clearance dari Muhammad dan tadi tidak menjangkau rekan-rekannya di lini tengah. Kembali dicuri oleh pemain-pemain Persiba Balikpapan, Robertinho Puliara, Hendro Siswanto, Aang Suparman, kembali Robertinho Puliara, rebutan dengan Joko Kuspito, kembali dikuasai oleh Robertinho Puliara dan tampaknya kembali pelanggaran dilakukan oleh lini belakang dari Persiwa Wamena, Christian Kono terhadap Muhammad Albisio. Sebuah dorongan, bahkan dua pemain sekaligus tampaknya, yaitu Yesaya Desnam dan juga Christian Kono. Masih terbaring kini Christian Kono. Kembali Timotius Mote yang dituntut fokusnya untuk bisa mempertahankan gawangnya untuk tidak kebobolan dari pemain-pemain Persiba Balikpapan. Sejauh ini dengan penampilan yang cukup baik lini pertahanan, termasuk juga aksi dari penjaga gawang Timotius Mote dari Persiwa Wamena. Kembali antara Mio Dadic dan juga Julio Lopez yang menghadapi bola. Julio Lopez bersiap tembakan langsung membentur pagar pemain. Berada dalam penguasaan Dwi Joko. Crossing dilepaskan oleh Dwi Joko. Masih Mio Dadic, tembakan langsung dilepaskan. Masih melebar dari gawang Timotius Mote. Iya, hampir saja Dadic yang naik begitu jauh untuk menerima umpan bola set piece. Melakukan sepakan dalam kotak penalti, namun sayang sekali memang arah bola belum mengarah ke gawang. Dan kembali hilang peluang Persiba untuk mencetak gol. Pemain asal Kroasia dengan tinggi tubuh 180 cm, Mio Dadic, yang bertindak sebagai kapten kesebelasan bagi Persiba Balikpapan di musim ini. Eric Wicks Lewis, kontrol bola yang begitu baik walaupun jelas dipegangi oleh Dwi Joko tadi. Isak Konon, kerjasama dengan Eric Wicks, kurang berjalan tadi. Memang tadi sudah ada terjadi tarikan baju Eric Wicks terhadap Dwi Joko, namun kita lihat bagaimana wasit masih belum memberikan pelanggaran bagi apa yang dilakukan oleh Dwi Joko tadi. Kembali aksi dari Eric Wicks Lewis, umpan terobosan tidak mampu dimanfaatkan oleh Peter Umaropen. Dan kembali Mio Dadic sebagai orang pertama yang selalu menghalangi maksud dari Persiwa Wamena untuk bisa melakukan tekanan. Muhammad Albisio, kembali Muhammad Albisio dengan kecerdikan di dalam kotak penalti dan eksekusinya
masih bisa dimentahkan oleh Joko Puspito. Iya, sangat baik sekali kita lihat aksi dari Albiso yang mampu melewati 2 pemain. Namun sayang sekali kembali eksekusinya mampu dimentahkan. Saya pikir inilah yang harus dilakukan oleh striker-striker dari Persiba. Mereka harus berani melakukan dribbling, melewati, paling tidak mereka mengambil peluang dari shooting-shooting. Dan sebuah tandukan dari Mio dari Syakir yang menghasilkan gol. 1-0 Persiba Balikpapan. Iya, kita lihat bagaimana emosionalnya Mio Dadic yang memang mempunyai heading yang sangat berbahaya. Kita lihat dari umpan bola mati, bola dari sepak pojok, mampu melakukan heading sangat bebas tanpa ada pengawalan dan tanpa ada gangguan. Akhirnya Dadic mampu menjebol gawang Persiwa di babak kedua ini. Ya, saya kira sebuah akurasi yang sangat baik dari Dadic dan tidak adanya pengawalan yang begitu ketat. Pengawasan yang begitu melekat dari para pemain belakang Persiwa membuat Dadic begitu gampang. Nah, kita lihat Kono justru membiarkan badannya menjadi tumpuan bagi Dadic untuk melakukan jumping header. Dan ini merupakan gol kedua bagi Mio Dadic di musim ini bagi Persiba Balikpapan. Tentunya sebuah gol yang amat dinantikan oleh publik Kota Balikpapan, pendukung Persiba. Memperpanjang dan menjadikan Persiba Balikpapan sebagai tim dengan raihan poin terbanyak dan terbaik saat bertanding menjadi tim kandang. Dan Robertinho Puliara dengan eksekusi tembakan kaki kiri yang masih belum menyulitkan Timotius Mote. Dan apabila skor bertahan juga tentunya semakin memperpanjang rekor buruk dari Persiwa Wamena dengan hanya meraih 2 poin dari 11 kali partai tandang mereka. Tarikan dari Robertinho kepada Firly tadi menghasilkan sebuah pelanggaran. Ya, walaupun gol yang dicetak bagi tim Persiba bukan dari bola set play, kita lihat memang bola mati tadi, bahkan juga kita lihat peluang yang mereka miliki yang lebih banyak dari bola-bola mati. Inilah kesempatan untuk lebih berperan aktif bagi pemain-pemain untuk mereka bisa keluar dari tekanan Persiwa, dan kita lihat memang sudah sedikit lebih nyaman pemain Persiba untuk memainkan bola. Kesempatan kini bagi Persiwa Wamena dan kembali Dadic mencetak gol dan kembali selalu hadir sebagai orang pertama dalam menghalangi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Begitu besar peran dari pemain asal Kroasia ini pada pertandingan sore hari ini. Eric Wicks-Lewis dengan sebuah crossing tidak menjangkau Alberto Mambrasar dan tampaknya berada dalam posisi offside dalam pengamatan asisten wasit. Cukup unik statistik dari Alberto Mambrasar dengan 19 kali penampilan musim ini dan hanya 2 kali sebagai pemain inti, di mana sisanya adalah sebagai pemain pengganti. Dan Sultan Sama akhirnya masuk menggantikan peran dari Ferry Aryawan. Tentunya Sultan Sama sendiri merupakan striker dari tim nasional usia 23 tahun. Ya, saya kira ini kembali kesempatan untuk Sultan Sama membuktikan kepada Dani Rukito bahwa ia memang pantas menjadi pemain inti dibanding Ferry Aryawan yang harus diakui sepanjang pertandingan sore hari ini kurang memberi kontribusi berarti bagi tim Persiba Balikpapan. Firly dengan sebuah clearance. Kembali Mio Dadic mematahkan, namun Peter Rumaropen umpan yang sangat bagus pada Alberto Mambrasar dan kesigapan dari Made Wirawan, walaupun masih kesempatan diraih oleh Persiwa Wamena dan hampir saja menciptakan gol balasan. Iya, sayang sekali peluang terbuka tadi. Kita lihat pemain Aulia Tri Hartanto tidak bisa memaksimalkan bola rebound dari tendangan dari Imade Wirawan tadi. Kita ngelihat bola mengarah kepada Aulia Tri, namun tendangannya masih meninggi. Iya, apalagi juga masih ada di samping gawang daripada Made. Sayang sekali peluang terbuka sebenarnya tadi. Ya, sebuah kesempatan yang cukup baik sebenarnya dari Mambrasar. Namun Made Wirawan juga cukup berani untuk memotong bola yang tanggung tadi. Meski menanggung resiko yang mengalami cedera, kita lihat saat ini Made dalam perawatan karena terjadi kontak yang sangat keras tadi dengan Mambrasar, Alberto Mambrasar.
Kita lihat bagaimana 50-50 memang. Namun kaki dari Alberto lebih dulu masuk ke tulang kering dari Made. Kita lihat dia terpincang-pincang, masih berusaha untuk melakukan pengamanan terakhir. Masih kita saksikan Made Wirawan yang mendapatkan perawatan. Bagaimana sejauh ini Made Wirawan merupakan satu-satunya pemain yang tidak tergantikan di kubu Persiba Balikpapan, bermain di setiap menit. Tentunya apabila ia tidak bisa melanjutkan pertandingan, ini merupakan kali pertama Made Wirawan tidak bisa mengenapkan satu pertandingan secara penuh. Inilah sang aktor pencetak gol bagi Persiba Balikpapan pada menit ke-60, yaitu Mio Dadic. Diawali oleh eksekusi sepak pojok dari Aang Suparman. Dan kecerdikan dari Mio Dadic akhirnya menyelesaikan umpan Aang Suparman untuk menjadikan gol pembuka untuk golnya yang kedua musim ini. Nampaknya sudah bersiap penjaga gawang pengganti dari tim Persiba Balikpapan. Sejauh ini merupakan Zulbara yang masuk sebagai daftar pemain cadangan. Bergantian main dari Persiba Wamena nomor punggung 8. Aulia Trihartanto keluar masuk. Dan akhirnya sebuah pergantian pemain bagi kubu Persiba Wamena dengan ditarik keluarnya Aulia Trihartanto yang baru saja menciptakan sebuah peluang emas untuk menyamakan kedudukan bagi Persiba Wamena kepada Habel Satya. Muhammad Albisho, masih Muhammad Albisho. Pergerakan yang cukup baik dari pemain ini dan crossing yang dilepaskan juga cukup baik menjangkau Julio Lopez. Walaupun akhirnya dapat diantisipasi oleh lini pertahanan dari Persiba Wamena. Anam Syahrul mendorong bola ke depan kepada Albisho kembali. Dengan peran yang cukup sentral di lini depan, Muhammad Albisho pemain asal Syria. Kerjasama dengan Dwi Joko, Hendro Siswanto, crossing, masih ada Firly. Belum berakhir tekanan dari Persiba melalui Robertinho Puliara. Sultan Sama, berikan kepada Aang Suparman. Kerjasama kembali dengan Sultan Sama, pendek kepada Julio Lopez. Berusaha menciptakan ruang gerak bagi dirinya sendiri dan mengirimkan sebuah umpan yang tampaknya membentur salah satu pemain dari Persiba Wamena. Oh, dan tampaknya hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang bagi Persiba Wamena. Aang Suparman. Masih Aang Suparman. Rebutan antara Wijoko dan juga Isak Konon gini. Dianggap melakukan pelanggaran Isak Konon oleh Viator Ambarita. Kurang gol yang tercipta oleh Muhammad Albisho dengan penampilan yang cukup baik pada sore hari ini. Ya, betul Arya. Saya kira hanya satu gol saja yang diperlukan oleh Albisho sebetulnya untuk bisa memecahkan kebuntuannya, rasa penasarannya. Anam Syahrul tanpa kompromi membuang bola. Hadir dalam penguasaan Eric Wicks-Lewis. Kembali penguasaan Eric Wicks dengan kontrol bola yang begitu memukau. Kita saksikan Eric Wicks melewati pemain melalui kepalanya atau melambungkan bola melalui kepala dua pemain sekaligus sebelum dijatuhkan tadi. Arya bagaimana pemain satu memang skillful sekali. Namun gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh Eric Wicks memang tidak begitu berperan banyak di lapangan. Maksudnya hanya bergerak di tempat dan saya pikir ini akan memang menjadi pancingan pada lawan-lawannya untuk memberikan ganjaran dengan teknik-teknik yang berbahaya. Namun cukup menarik memang kita lihat skill-skill yang dimiliki oleh seorang Eric Wicks. Julio Lopez. Kini giliran Julio Lopez dihadang oleh dua pemain sekaligus. Cepat diambil tadi. Disalurkan bola kepada Robertinho Puliara. Kepada Muhammad Albisho. Kembali Albisho di dalam kotak penalti memutar badan dengan cukup baik dan tembakannya masih membentur
Salah seorang pemain Persiwa Wamena untuk yang kesekian kalinya kita saksikan raut kekecewaan dari Albiso. Ya, kembali sebuah penetrasi dari Albiso di sektor kanan pertahanan dari Persiwa. Lagi-lagi menebar bahaya dan kita lihat eksekusinya lagi-lagi masih bisa teradang oleh blokade pertahanan Persiwa Wamena. Ketidakberuntungan kembali menimpa seorang Albiso. Saya kira hanya faktor waktu barangkali untuk bisa mendapatkan Albiso gol ke gawang Wamena. Namun apakah cukup waktu dalam sisa 20 menit ini bagi Albiso untuk bisa menciptakan gol perdananya di Jarum Indonesia Super League musim ini? Tidak dipungkiri dengan penampilan yang cukup baik, Albiso dengan pergerakan yang cukup dinamis di luar maupun di dalam kotak penalti. Dan kembali Albiso dengan umpan yang sangat baik dan eksekusi tembakan jarak jauh dari Hendro Siswanto. Dan cukup cemerlang penyelamatan yang dilakukan oleh Timotius Mote. Luar biasa sebuah back heel tadi dari Albiso kepada Hendro Siswanto dan diakhiri dengan tendangan cycle kick ataupun juga setengah volley tadi dari Hendro. Lopez crossing tidak menjangkau rekan-rekannya. Protes dari Christian Kono yang menunjukkan kerah bajunya yang tampak memang tertarik. Nah, salah seorang pemain dari Persiba Balikpapan. Umpan langsung dilepaskan oleh Eric Wicks Lewis. Dikejar oleh Alberto Mambrasar dan dibuang tanpa kompromi oleh Muhammadan. Ya, penempatan Mambrasar sebagai striker terlihat kurang begitu efisien, kurang begitu tajam. Berkali-kali kesempatan diberikan Eric Wicks pada Mambrasar melalui umpan-umpan panjang, namun selalu saja gagal untuk bisa diselesaikan oleh Mambrasar. Ini tidak terlepas dari absennya Edi Fodai Buakai, striker produktif yang kini harus absen akibat akumulasi kartu bagi Persiwa Wamena. Kembali Eric Wicks Lewis, umpan terobosan tidak mampu tadi untuk menjangkau rekannya. Umpan diagonal jauh dilepaskan tadi Isak Konon yang kini menguasai bola. Kembali ancaman dari Isak Konon dan agresivitas dari pemain ini. Walaupun bertubuh kecil dari fullback ataupun wingback dari Persiwa Wamena. Kembali Albiso kita saksikan. Begitu dinamis pergerakan dari pemain ini. Di dalam maupun di luar kotak penalti. Ya, kita lihat sebetulnya Albiso memiliki kemampuan lebih pada body keeping. Ataupun juga posturnya yang cukup fitness untuk bisa melakukan untuk melindungi bola hingga ia bisa melakukan lawan dengan menjaga bola dengan badannya. Kita lihat sangat strong untuk 1 lawan 1, tipikal striker predator sebetulnya Albiso. Cukup merepotkan Yesaya Desnam dan pemain-pemain belakang Persiwa lain yang harus menjaga Muhammad Albiso. Kini Julio Lopez. Masih Lopez mengecoh satu orang pemain, tembakan langsung kaki kiri begitu jauh dari sasaran. Ya, Julio Lopez tampaknya menikmati betul peran barunya sebagai striker lateral, striker yang lebih banyak membuka ruang ke kanan dan ke kiri dibanding ketika dulu ya bermain untuk Persib Bandung, untuk PSIS Semarang sebagai striker lone striker atau striker tunggal. Tapi kali ini kita lihat dia lebih banyak sebagai pembuka ruang. Dan kini berusaha untuk membuka ruang bagi dirinya sendiri. Lopez berikan bola pada Aang Suparman dan tembakan langsung dengan cukup ambisius dilepaskan oleh Aang. Masih begitu jauh dari sasaran. Ya, walaupun memang banyak tekanan demi tekanan dari tim Persiba, namun kita melihat cara permainan masih belum berubah dari babak pertama tadi. Ya. Walaupun juga kita lihat sudah menyuntikkan Sultan Sama untuk kembali mempertajam sektor depan, namun memang peluang demi peluang belum bisa menghasilkan gol. Dijoko, Julio Lopez kembali kerjasama dengan Dijoko, dibuang oleh Yesaya Desnam. Kesempatan kini bagi Persiwa dan akhirnya sebuah inisiatif untuk meninggalkan posnya, yaitu Mario Wirawan tadi.
Dan kecemerlangan dari Robertinho untuk bisa melepaskan diri. Muhammad Albisho berikan kepada Julio Lopez. Kembali Albisho dengan sebuah flick dan masih berada di dalam kotak penalti dari Persiwa Wamena sebelum akhirnya dilepaskan kembali peluang dari Persiba. Kini melalui Julio Lopez. Masih Julio Lopez berusaha membuka ruang gerak sebelum akhirnya dihalau tadi. Belum berakhir. Agresivitas dari Persiba melalui Anam Syarul kini. Masih Anam Syarul. Akhirnya dihentikan oleh Eric Wicks-Lewis sebagai serangan tanpa henti dari Persiba Balikpapan. Isak Konon tidak menjangkau rekannya. Manuel Patwa. Abel Satya. Dihalau tadi oleh Aang Suparman. Eric Wicks. Abel Satya. Masih Abel Satya. Masih Abel Satya. Lepas dari jangkauan Aang Suparman. Eric Wicks-Lewis. Melebar. Isak Konon, umpan yang cukup baik. Masih Isak Konon. Crossing dalam kotak penalti. Dan Mio Dadic akhirnya membuang bola. Cukup berbahaya tadi peluang yang dimiliki oleh Persiwa Wamena. Masih belum berakhir tekanan dari pemain-pemain Wamena. Emmanuel Patwa. Sebelum akhirnya Julio Lopez menguasai penuh bola. Umpan kepada Muhammad Albisho yang bisa menebar ancaman tentunya. Masih Albisho berusaha melewati Yesaya Desnam. Albisho kembali berikan bola kepada Julio Lopez dan eksekusi kaki kiri yang tidak sempurna. Sayang sekali bagaimana kita lihat sebuah umpan panjang dari Jelo kepada Albisho, kemudian kembali kepada Jelo, tapi lagi-lagi eksekusinya tidak sempurna. Sayang sekali. Pelanggaran terhadap Eric Wicks-Lewis dilakukan oleh Aang Suparman. Ya, kita melihat sepanjang pertandingan sepertinya di kubu Persiwa hanya seorang Eric Wicks yang bermain. Kita lihat begitu sentral perannya. Showtime, seorang Eric Wicks. Lopez. Tarungan cukup menarik antara Lopez, sang pengatur serangan, dan juga Eric Wicks-Lewis, mengatur serangan dari kedua belah tim. Kembali Lopez. Turun cukup jauh untuk bisa membuka ruang bagi pergerakan striker-striker Persiba Balikpapan, yaitu Muhammad Albisho di antaranya. Lopez langsung berikan pada Albisho. Kembali Albisho dan eksekusi tembakan kaki kanan. Masih tepat dalam pelukan Timotius Mote. Iya, memang kita lihat kerja dari Albisho sangat baik di pertandingan ini, apalagi di babak kedua. Namun memang Dewi Fortuna belum menghigapi dirinya yang dengan berbagai macam peluang sudah dimiliki, namun memang belum bisa untuk mencetak gol. Keunggulan Persiba Balikpapan diraih melalui gol hasil tandukan Mio Dadic pada menit ke-60. Didahului oleh sebuah sepak pojok yang diraih oleh tim Persiba Balikpapan. Tentunya apabila skor bertahan memenuhi ambisi dari Persiba untuk meraih kemenangan dalam misi untuk bisa mengejar pimpinan klasemen sementara, yaitu Arema Malang. Di mana kemenangan ini apabila bertahan akan tetap menempatkan Persiba Balikpapan di posisi ketiga di bawah Arema dan juga Persipura, walaupun masih menyimpan satu pertandingan atas Persipura Jayapura. Dan apabila dimenangkan satu pertandingan sisa tersebut juga bisa mendongkrak posisi Persiba Balikpapan menjadi posisi 2. Kembali kita saksikan peragaan kontrol bola memukau dari Eric Wicks-Lewis. Isak Konon pendek pada Emmanuel Patwa. Masih Isak Konon dalam kotak penalti. Masih Isak Konon pendek, kembali umpan yang dilepaskan oleh Isak Konon. Masih belum bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Kini Robertinho Puliara
melepaskan diri dan kesempatan untuk bisa membuka ruang. Sultan Sama, umpan terobosan kepada Julio Lopez. Cukup baik umpan tersebut, namun tidak diikuti oleh eksekusi. Iya, sudah mulai terbuka permainan kedua tim. Namun sayang sekali kita lihat serangan balik demi serangan balik yang dimiliki oleh kedua tim tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Sebelumnya bagaimana serangan dari Persiwa sangat berbahaya sehingga masuk ke kotak penalti dan dibalas dengan Persiba. Namun sayang Lopez tidak bisa mencetak gol tadi. Aang Suparman terjatuh dalam kotak penalti. Joko Puspito bukan merupakan sebuah pelanggaran. Anam Syahrul. Kembali Muhammad Albisho. Kali ini dapat dihentikan oleh Yesaya Desnam. Ya, membutuhkan kerja keras memang untuk pemain belakang Persiwa menjaga Albisho dari secara one on one. Dan kembali di dalam kotak penalti Muhammad Albisho. Tembakan kaki kirinya masih terlampau lemah bagi Timotius Mote. Julio Lopez, tembakan langsung dilepaskan. Masih melebar dari sisi gawang Timotius Mote. Ya, serangan bertubi-tubi kembali diperlihatkan oleh anak-anak Persiba Balikpapan. Kita lihat permainan terbuka yang diterapkan Persiwa membuat Persiba banyak memiliki celah untuk bisa masuk dari berbagai sisi di pertahanan Persiwa Wamena. Kembali Persiba Balikpapan, Julio Lopez mendekati gawang dari Persiwa Wamena dan tembakan sedikit saja melebar dari Sultan Sama. Iya, kita lihat bagaimana terlihat sekali begitu gampangnya saat ini pemain-pemain Persiba masuk hingga kotak penalti dan peluang dengan berbagai macam cara. Bola chip yang sangat baik dari Lopez. Sultan Sama melakukan bicycle kick, namun sayang sekali tipis sekali dari gawang Timotius Mote. Alberto Mambrasar langsung diadang oleh Mio Dadic. Kita saksikan begitu kokoh Mio Dadic dalam menghalau serangan. Walaupun kini jatuh dalam penguasaan Isak Konon. Masih Isak Konon. Emmanuel Patwa. Mambrasar kembali dihalau. Dan tampak kini menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Mambrasar. Isak Konon. Crossing Isak Konon. Dapat dihalau oleh Aang Suparman. Eric Wicks-Lewis. Terbuka permainan kedua tim. Eric Wicks-Lewis begitu disayangkan membentur kaki Muhammadan tadi. Main asal Argentina, Robertinho Puliara. Cukup dengan kontribusi dari lini tengah. Umpan langsung dilepaskan. Masih dapat diantisipasi oleh Aang Suparman. Kembali Muhammad Albisho, pemain asal Syria. Julio Lopez kerjasama dengan Hendro Siswanto. Dapat dicuri oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Emmanuel Patwa. Hendro Siswanto diganjal, play on dalam pengamatan wasit sebelum akhirnya dihentikan oleh pelanggaran dari pemain Persiwa Wamena. Ya, Aviator sepertinya sudah mulai merasakan bagaimana kerasnya permainan kedua tim di akhir-akhir babak kedua ini. Hingga ia harus bekerja keras mengawasi jalannya pertandingan. Lopez. Sultan Sama. Sebuah flick header, tidak menjangkau rekannya. Eric Wicks-Lewis kembali sebagai aktor sentral dalam permainan dari Persiwa Wamena pada sore hari ini. Abel Satya.
Crossing kaki kiri Abel Satya. Diantisipasi. Julio Lopez kesempatan dengan sebuah counter attack. Kembali menjangkau Muhammad Albisho. Hanya satu pemain untuk dilewati. Bukan merupakan pelanggaran. Dengan pengamatan wasit tadi. Manuel Patwa kini. Alberto Mambrasa. Isak Konon. Kembali Isak Konon. Melalui sektor sayap. Tidak mampu kembali untuk bisa melewati Mio Dadic. Aba-aba ataupun gesture dari Isak Konon yang tampaknya meminta sebuah pelanggaran melalui sikutan oleh Mio Dadic tadi terhadap dirinya. Christian Kono lepaskan sebuah crossing jauh. Made Wirawan menjangkau bola dengan cukup baik. Ya, kita lihat bagaimana seorang Peter Maropen praktis hanya berlari-lari, tidak mendapatkan peran yang maksimal dengan posisinya sebagai striker saat ini. Dan praktis perannya menjadi mubazir di lini depan. Menit-menit rawan memasuki akhir babak kedua ini. Dan di menit-menit inilah kedua tim dikenal begitu sering menciptakan gol-gol. Terutama dari tim Persiba Balikpapan, 23% gol yang mereka ciptakan sepanjang musim ini tercipta antara menit ke-80 dan 90. Kita lihat bagaimana begitu raut wajah dari Eric Wicks membuang bola tadi. Seharusnya apabila memang ini tindakan yang disengaja, sudah pasti ganjaran adalah kartu kuning tentunya. Ya. Saya kira Eric Wicks tahu bahwa ia saat ini bekerja lebih keras dibanding pemain lainnya, dibanding rekan-rekannya yang lain. Albisho. Sultan Sama. Pergerakan dari Dwi Joko kembali melalui sektor sayap. Crossing dilepaskan. Ada Christian Kono yang menyelamatkan. Tarungan dari lini tengah antara Robertinho Puliara dan juga Eric Wicks Lewis. Kembali kita saksikan aksi dari Eric Wicks Lewis. Harus dihentikan sejauh ini pertandingan untuk memberikan kesempatan bagi Hendro Siswanto untuk mendapatkan perawatan, memegangi hamstringnya. Main muda Hendro Siswanto dalam usaha perebutan bola dengan Manuel Patwa tadi, dan tampaknya memang kaki dari Manuel Patwa membentur paha belakang ataupun hamstring dari Hendro Siswanto. Teknik Daniel Rukito dengan aba-abanya sisa waktu ini. Cukup antusias tentunya publik dari Balikpapan untuk menyambut kemenangan bagi tim tuan rumah apabila memang skor bertahan sampai akhir. Drop ball, bola tampaknya akan segera diberikan kepada penguasaan dari Persiwa Wamena. Yesaya Desnam langsung kirimkan bola jauh ke depan. Sulit untuk bisa menaklukkan Mio Dadic yang memiliki keunggulan postur tubuh tentunya. Eric Wicks Lewis kembali dengan umpan lambung dan kembali Mio Dadic. Juga begitu penting peran dari Mio Dadic sore hari ini. Alberto Mambrasar, umpan yang sangat baik kepada Isak Konon. Crossing Isak. Aang Suparman memenangkan duel dengan Habel Satya. Pelanggaran dilakukan oleh Habel.
sulit memang kita lihat bagi Persiwa Wamena untuk bisa mengubah keajaiban boleh dibilang dalam tanda petik. Mengingat gaya bermain mereka masih seperti ini. Tambahan waktu 3 menit dan umpan dari Albisio. Terlampau deras dan menjangkau Timotius Mote. Eric Wicks, Luis. Joko Kuspito. Dorong bola ke depan kepada Alberto Mambrasar. Muhammad Dan. Eric Wicks. Yesaya Desna. Dicuri bola oleh Sultan sama dengan cukup baik. Wijoko. Julio Lopez. Robertinho Puliara. Sisa waktu sebelum selesai injury time sejauh ini, Muhammad Albisio. Robertinho Puliara. Possession football mulai diperagakan oleh pemain-pemain Persiba Balikpapan. Albisio, ganjalan dari Firly. Pakai menghasilkan sebuah pelanggaran bagi Persiba Balikpapan. Pemain pertama dan satu-satunya asal Syria, Muhammad Albisio, berusia 25 tahun. Mantan klub Al Wahda, yang bermain cukup baik pada sore hari ini. Cukup keras tadi kita lihat bagaimana pelanggaran daripada Firly terhadap Albisio. Sehingga wasit masih belum bisa meneruskan pertandingan. Dan memang sedikit mengalami gangguan pada sektor kaki sebelah kiri Albisio. Memasuki menit akhir memang sangat sulit sekali bagi kubu Persiwa untuk meraih keajaiban, untuk menyamakan skor tentunya. Sangat sulit sekali. Dan M. Darwis yang disiapkan untuk menjadi pemain pengganti bagi Hendro Siswanto yang sebelumnya memang tampaknya menderita cedera. Dan tentunya habis sudah kesempatan bagi Persiba Balikpapan untuk bisa menggantikan pemain lainnya saat melihat Muhammad Albisio yang saat ini masih terkapar. Julio Lopez. Bukan pelanggaran dan dicuri oleh Peter Umaropen. Peter Umaropen masih dengan penguasaan bola. Meneruskan kepada Alberto Mambrasar. Cukup baik Muhammad Dan dalam mengantisipasi bola. Kini Sultan Sam. Masih Hendro Siswanto berada di lapangan. Cukup baik tadi Joko Kuspito dalam mencuri bola. Walaupun umpannya tidak menemukan rekannya di jantung pertahanan Persiba Balikpapan. Dan akhirnya wasit Viator Ambarita telah meniup peluit panjang. Di mana pertandingan ini akhirnya memberikan kesuksesan kepada Mio Dadic yang mencetak gol tunggal bagi Persiba Balikpapan.